Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Masalah ikan invasif nggak cuma terjadi di Indonesia doang. Pasalnya, hampir seluruh dunia juga berkutat dengan problematika ini. Negara tetangga kita, Thailand, juga menghadapi masalah yang sama. Negara ini terkenal dengan industri ikan hiasnya yang sangat besar dengan breeder lokalnya yang jago banget dalam ngebreed ikan-ikan eksotis. Bahkan katanya ikan arapaima juga udah dibudidayakan di Thailand dengan izin resmi buat diekspor langsung ke seluruh dunia sebagai ikan hias. Belum lagi industri pemancingan ikan monster yang juga sangat besar di negeri Gajah Putih tersebut. Semuanya membutuhkan kehadiran jenis ikan asal luar negeri buat dimanfaatkan sebagai komoditas ikan hias ataupun ikan pancingan. Hal ini secara gak langsung berdampak kepada peredaran ikan asing yang bersifat invasif dengan jumlah besar di Thailand. Akhirnya, mereka sukses disusupi oleh banyak jenis ikan dan hewan invasif yang membuat pemerintah Thailand langsung melarang 13 jenis hewan air dari daftar edar, baik buat dijual maupun dibudidayakan. Bagaimana riwayat Thailand bisa kerepotan menghadapi para ikan invasif? Dari mana mereka datang? Apakah murni dari perdagangan ikan hias ataukah ada fakta lainnya? Yuk nonton video ini sampai habis. Pelarangan ikan invasif di Thailand. Pada tahun 2021 lalu, Dinas Perikanan di Thailand memutuskan buat nge-ban upaya budidaya dan penjualan dari 13 spesies hewan air yang beredar di Thailand. Keputusan ini akibat lolosnya salah satu jenis siklid, Saroterodon melanoteron ke sebuah tempat budidaya udang pada tahun 2018. Kemunculan ikan siklid ini menjadi bencana buat si pembudidaya udang karena mereka sukses memporak-porandakan tempat budidaya tersebut. Saroterodon melanoteron terbukti memakan para udang budidaya dan juga sukses merusak ekosistem lokal karena mereka juga akhirnya lepas ke sungai. Dampak berat ini menggerakkan hati para petugas Dinas Perikanan di sana buat melakukan sebuah aksi nyata. Kepala Dinas Perikanan Thailand yang waktu itu menjabat, Chalermchai Chuanrat, mengatakan jika kasus si Blacktip Cichlid ini membuka mata mereka akan bahaya besar dari eksistensi ikan invasif di sungai-sungai Thailand. Dari kasus ini, Dinas Perikanan Thailand langsung melarang upaya ekspor, impor, budidaya, dan menjual 13 jenis hewan air tawar yang terdiri atas black chin tilapia, Mayan cichlid, zebra cichlid, peacock cichlid, butterfly peacock bass, rainbow trout, sea trout, largemouth black bass, Goliath tigerfish, giant tigerfish, jet perch, semua jenis ikan GMO, Chinese mitten crab, triangle shell mussel, dan blue range octopus. Sebagai opsi lanjutan, para breeder serta pedagang yang menjual hewan-hewan ini harus memberitakan kepada dinas terkait kalau mereka masih menyimpan dan memelihara ikan dan hewan air lainnya yang masuk ke dalam daftar hitam ini. Para pedagang dan breeder disarankan buat mengonsumsi atau menjual ikan tersebut setelah ikannya mati. Bayangin gimana pusingnya para eksportir Goliath tigerfish di Thailand yang udah beli ikannya mahal-mahal, disuruh jual ikannya dalam keadaan mati kayak ikan konsumsi. Ngebayangin stres ya, udah pasti nggak bisa tidur dan nggak bisa makan itu sih. Yang jelas, hukum negara emang harus ditegakkan dan para warga mesti tunduk terhadap aturan tersebut, termasuk upaya pelanggaran ikan invasif yang ada di Thailand ini. Namun, ada kelonggaran jika ada dari ke-13 jenis ikan ini yang dipelihara sebagai upaya riset dan edukasi. Sebab dari masuknya ikan-ikan ini adalah karena industri ikan hias Thailand yang begitu besar, sehingga membuat mereka sangat maju dalam hal budidaya ikan hias eksotis. Jadinya, ikan-ikan hias asal luar negeri diboyong ke Thailand buat akhirnya dibudidayakan secara lokal sama banyak breeder di sana. Kesuksesan besar Thailand sebagai negara penghasil ikan hias terbesar di dunia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap upaya konservasi sungai lokal di sana yang terus dilakukan sama banyak aktivis. Pasalnya, karena banyaknya ikan hias asing yang masuk ke Thailand, mereka jadi sering kecolongan dengan membiarkan ikan-ikan ini meluncur bebas ke alam bebas tanpa adanya upaya pencegahan. Sebagai komitmen penuh dari Dinas Perikanan Thailand terhadap ekosistem lokal, akhirnya mereka harus mengambil keputusan berat yang udah pasti berdampak kepada jalannya bisnis para pedagang ikan hias lokal karena jenis-jenis ikan yang dilarang merupakan ikan-ikan eksotis yang laris manis di pasaran. Ikan siklid sebagai antagonis utama. Dari ke-13 daftar larangan, jenis ikan terbanyak yang masuk ke dalamnya adalah ikan-ikan dari keluarga siklid.
Ada sekitar 5 ekor jenis siklit yang masuk ke dalam daftar tersebut. Mereka adalah black chin tilapia, Mayan cichlid, zebra cichlid, peacock cichlid, dan butterfly peacock bass. Dua jenis ikan pertama emang agak asing di telinga penghobi Indonesia karena ikan-ikan tersebut lumayan jarang ditemukan di pasaran lokal. Black chin tilapia merupakan jenis cichlid yang berasal dari Afrika Barat. Selain dikenal sebagai ikan hias, ikan ini juga punya daftar hitam sebagai ikan invasif hampir di seluruh dunia. Mereka diintroduksi di Florida, Thailand, dan Filipina. Di semua tempat ini mereka dianggap sebagai ikan invasif. Walau ukuran maksimalnya cuma 17 cm, tapi ikan ini memberi ancaman yang sangat parah terhadap ekosistem lokal. Soalnya, selain bisa makanin spesies endemik, black chin tilapia ini juga memproduksi limbah yang banyak. Mereka bisa dengan mudah menyebarkan penyakit ke para ikan-ikan endemik. Jenis lainnya adalah Mayan cichlid, sebuah jenis cichlid yang berasal dari Meksiko. Bentuknya kayak gabungan ikan lohan sama ikan mujair. Di kampung halamannya, ikan ini dikenal sebagai ikan konsumsi yang populer, namun di Thailand mereka menjelma sebagai ancaman. Perilakunya yang agresif dan teritorial diyakini bakal membawa ancaman bagi ekosistem lokal dan ikan-ikan endemik. Lalu ada zebra cichlid, jenis cichlid yang berukuran kecil yang punya warna mirip zebra. Gak cuma di Thailand, ikan ini juga udah jadi ikan invasif di Indonesia karena ditemukan di Danau Beratan, Bali. Hadirnya ikan ini di Thailand ya udah pasti dari perdagangan ikan hias. Banyaknya ikan ini yang dibreed dan dijual akhirnya menciptakan sebuah insiden hingga akhirnya ada spesimen zebra cichlid yang lepas ke sungai lokal. Jenis cichlid lainnya yang udah menebar teror di Thailand adalah peacock bass. Di dalam daftar larangan tersebut, jenis peacock bass yang dilarang adalah butterfly peacock bass atau Cichla ocellaris. Keberadaan P. bass di Thailand emang udah cukup umum, soalnya ikan ini emang udah ditemukan di banyak sungai lokal. Namun, statusnya sebagai ikan eksotis yang membawa minat para pemancing membuat ikan ini nggak terlalu dianggap sebagai ancaman, malahan bisa mendatangkan manfaat. Berdasarkan sebuah penelitian dari Dr. Iwata asal Jepang, keberadaan peacock bass di Thailand bisa mendatangkan daya tarik dari para pemancing serta bisa dijadikan ikan konsumsi oleh warga. Pihaknya terus menggalakkan penelitian tentang keberadaan peacock bass di Thailand agar bisa membuat sebuah keputusan ilmiah yang bisa memberi sebuah dampak positif terhadap ekosistem lokal di sana. Soal Goliath tigerfish yang juga masuk ke dalam daftar larangan, kayaknya ikan ini cuma diperdagangkan aja tanpa ada yang masuk ke sungai lokal. Sebabnya jelas, ekosistem di Thailand berbeda jauh dengan yang di Afrika di sana. Seekor Goliath tigerfish bakal sulit bertahan di sana. Jadi, concern utama adalah bagaimana menangani jenis cichlid ini. Soalnya cichlid merupakan salah satu jenis ikan invasif yang terkenal di seluruh dunia, bersama dengan famili Cyprinidae. Dengan tegasnya aturan ini, pemerintah Thailand melalui Dinas Perikanannya bisa mencegah semakin masifnya peredaran ikan-ikan invasif. Memang aturan ini nggak menjamin peredaran dan pelepasan ikan invasif menjadi benar-benar menghilang. Tapi jika ada aturan yang ditegakkan, maka problematika yang terjadi bisa ada solusinya. Bagaimana dengan Indonesia? Penanganan soal ikan invasif di Indonesia memang belum seketat di Thailand. Namun Indonesia juga memberlakukan beberapa pelarangan terhadap peredaran ikan-ikan invasif. Yang paling terkenal adalah langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menghentikan penjualan ikan arapaima gigas yang sempat viral pada tahun 2018 lalu. Sejak peristiwa di Sungai Berantas, KKP sanggup menghentikan penjualan ikan ini di pasaran. Sebelum kasus tersebut terjadi, ikan arapaima lumayan sering ditemukan dijual bebas di pasaran. Namun setelah KKP dengan baik bisa menggalakkan pergerakannya untuk menghadang penjualannya, ikan arapaima udah sulit ditemukan di pasaran sampai saat ini. Apakah perlu pemerintah Indonesia melalui KKP melakukan hal yang sama kayak Dinas Perikanan Thailand yang melarang masuknya ikan-ikan predator yang secara value sangat besar di pasaran? Sudah pasti dilarangnya beberapa ikan untuk masuk ke Indonesia bisa merugikan pasar. Ikan seperti Goliath tigerfish punya pasar yang bebas di sini. Jika ikan kayak gini dilarang, maka kerugian besar ada di tangan para penghobi. Namun, jika alasannya karena konservasi dan melindungi ekosistem lokal, maka aturannya mesti dipatuhi walau mungkin agak sulit buat diterima. KKP sendiri udah punya daftar larangan peredaran ikan-ikan predator yang bersifat invasif di Indonesia.
Namun sampai sekarang implementasinya belum merata. Artinya masih ada ikan-ikan yang secara aturan dilarang namun tetap dijual bebas di pasaran. Alligator gar adalah salah satunya. Menurutku, pemerintah mesti bisa mencari jalan tengah antara kebutuhan penghobi yang selalu menginginkan jenis ikan eksotis dengan keperluan konservasi. Pasar ikan hias di Indonesia sangat besar, apalagi potensinya untuk diekspor. Seperti layaknya Thailand, kita juga harusnya tetap bisa menegakkan aturan sembari tetap menguatkan kemampuan industri ikan hias lokal agar bisa terus berkembang. Plus, KKP juga harus sering melakukan edukasi dan penyuluhan kepada para penghobi. Jangan sampai karena nggak tahu ikan mereka disita begitu aja. Karena banyak ikan eksotis yang termasuk ikan invasif berharga cukup mahal. Jadi kalau sampai diambil gitu ya nyesek juga sih. Kita harus dukung KKP yang harus tegas melawan ikan invasif, tapi mesti mengawal aturannya agar penghobi juga nggak dirugikan. Kesimpulannya, pemerintah melalui KKP juga mesti mengedukasi mereka yang sering melepas benih-benih ikan macam ikan mas dan ikan nila ke sungai lokal dalam jumlah besar. Pasalnya, ikan mas dan ikan nila adalah spesies invasif yang membahayakan. Walau punya value sebagai ikan konsumsi, keberadaan mereka di ekosistem yang gak seharusnya juga bisa jadi pisau bermata dua. Jangan cuma pentingkan faktor ikan konsumsinya, karena kehidupan di dalam sungai harus lebih dianggap penting.